warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kama hamida nafsah wa kama huwa ahluhu wa mustahiquh wa kama hamidahu alhamiduna min jami'i khalqih wa asta'inuhu isti'anata man fawwada ilayhi amrah wa aqirru annahu la manja wa la malja'a illa ilayhi wa astaghfiruhu istighfara muqirrun bi dhanbihi mu'tarifun bi khati'atihi wa ashkuruhu ala sabiqi ni'matihi wa 'azimi minnatihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyatihi wa ikhlasan lahu fi wahdaniyatihi wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu iqraran wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairatuhu min bariyatihi ittamanahu ala wahyihi wastafahu li risalatihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wasma'u fi qawlihi tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita selalu mengucapkan kalimat tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Aibadillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita dengarkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala di mana ayat ini terdapat di dalam surah Yunus ayat 58. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, hendaklah kalian semua bergembira. Kita perhatikan Bapak dan Ibu, di dalam kitab tafsir ketika para ulama menyebutkan tentang bifadli dengan rahmati, dengan karunia dan rahmat, apa yang dimaksud karunia dan rahmat Allah kepada kita? Karunia dan rahmat itu maksudnya adalah
istiqamah selalu dalam ketaatan. Maknanya al-istiqamatu tariqu ila husnil khatimah. Orang yang istiqamah beribadah kepada Allah itu adalah jalan untuk mendapatkan husnul khatimah. Baik, ingin kita Bapak dan Ibu husnul khatimah. Al-istiqamatu tariqun ila husnul khatimah. Orang yang senantiasa istiqamah beribadah kepada Allah itu adalah jalan menuju husnul khatimah. Makanya disebutkan Allah di dalam surah Yunus ayat 58 ini, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dan rahmat Allah yang diberikannya kepada kalian, fa bidzalika falyafrahu, maka dengan itu hendaklah kalian bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Istiqamah beribadah kepada Allah itu lebih baik di sisi Allah daripada apa yang dimiliki oleh manusia di dunia. Sekiranya Bapak dan Ibu diajak jawab haratus seluas langit dan bumi, tapi tidak mau mentaati perintah Allah. Kemudian ada seseorang, mungkin hartanya tidak seperti orang yang seluas langit dan bumi, tidak seperti itu. Ya, malah Bapak dan Ibu dia akan menjadi bahan cemehan karena disebabkan mungkin ekonominya Bapak dan Ibu tidak sama dengan ini. Tapi istiqamah beribadah kepada Allah itu lebih baik di sisi Allah daripada orang yang memiliki harta yang melimpah ruah. Makanya disebutkan Allah, huwa khairum mimma yajma'un. Orang yang istiqamah beribadah kepada Allah itu lebih baik di sisi Allah daripada apa yang dikumpulkan oleh manusia di saat di dunia. Kenapa Bapak dan Ibu? Karena warada aidan fi qoulihi tabaraka wa ta'ala fi surah Ar-Ra'd. Terdapat juga di dalam Al-Qur'an pada surah Ar-Ra'd ayatnya ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa farihu bil hayatid dunya. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, dengan banyaknya harta yang melimpah ruah, dengan tingginya jabatan mereka. Wa mal hayatud dunya fil akhirah. Padahal kehidupan di dunia bila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, illa mata, hanyalah kesenangan yang sementara saja. Jadi kehidupan di dunia pun cuma sebentar saja Bapak dan Ibu. Makanya sering kita setiap kajian kita sampaikan, innas safara laba'id walakinnal amalu laqalil. Sesungguhnya perjalanan kita menuju ke kampung akhirat itu Bapak dan Ibu masih panjang yang akan kita tempuh. Sedangkan penentu selamat atau tidaknya kita untuk di akhirat nanti, maka penentunya adalah di dunia. Makanya minta kepada Allah. Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar senantiasa selalu mensyukuri nikmat-Mu dan selalu memperbaiki amal ibadahku kepadamu. Ayuhal muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah, salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Dari dua ayat yang kita sampaikan ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan mencoba membahas tentang ayat-ayat Allah sesuai yang dipahami oleh para ulama-ulama tafsir dan para ulama-ulama hadis. Nanti akan kita ketemukan apa juga kita bacakan beberapa hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan riwayat yang sahih yang diakui oleh para ulama hadis tentang kesahihan hadis tersebut. Kita angkat kajian kita untuk malam ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ialah
siapakah orang yang meraih kemenangan yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang diabadikan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Siapakah orang-orang yang meraih kemenangan dunia dan akhirat yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan yang diabadikan oleh Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya yang sahih? Kita berikan jawaban. Di antara orang-orang yang meraih kemenangan dunia dan akhirat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, kita lihat nanti di dalam surah An-Nisa dari susunan Al-Quran, yaitu surah yang keempat, ayatnya ayat yang ketiga balik. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, siapa saja yang mau mentaati perintah Allah dan mau mentaati perintah Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri, niscaya Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga, tajri min tahtihal anhar, di dalam surga itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, khalidina fiha, mereka kekal di dalam surga tersebut. Lihat, wa dzalika fawzul azim, itulah kemenangan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang terdapat di dalam surah An-Nisa, orang yang benar-benar meraih kemenangan dunia dan akhirat itu siapa, Bapak dan Ibu? Orang yang taat kepada Allah, taat sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama. Kalau kita tambahkan dengan ayat yang lain, wa fi qaulihi tabaraka wa ta'ala fi surah Al-Ahzab, terdapat firman Allah di dalam surah Al-Ahzab di ayat yang ke-71. Allah sebutkan dalam ayat tersebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa yang mentaati perintah Allah dan mau mentaati perintah Rasulnya, faqad faza fawzan azima, maka sungguh ia telah meraih kemenangan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara perwakilan ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meraih kemenangan dunia dan akhirat itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Berarti kita pahami, mentaati perintah Allah, Bapak dan Ibu, bukan di waktu-waktu tertentu saja, seperti mungkin di waktu Ramadan, tidak. Tapi mentaati perintah Allah ini sampai menjelang kematian, datang kematian kepada kita. Kalau sudah berpisah nafas dari jasad, dah. Tidak ada lagi yang namanya ibadah, tidak ada yang namanya mendengar pengajian. Di situ Bapak dan Ibu mulai menerima hasil, menuai apa yang pernah kita lakukan di masa hidup di dunia. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa juga golongan orang-orang yang meraih kemenangan dunia dan akhirat yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran? Yang kedua adalah golongan yang mau meneladani atau mencontoh generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Orang yang mau mencontoh generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa sampai Bapak dan Ibu disebutkan bahwa orang
yang mencontoh generasi sahabat, termasuk orang-orang yang mendapatkan kemenangan dunia akhirat. Allah sendiri yang menyebutkan. Ya, nanti di dalam surah At-Taubah ayatnya ayat 100, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim. Tetap diakhiri oleh Allah ayatnya dzalikal fawzul azim. Artinya apa? Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, yaitu dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar. Kalau disebut kaum muhajirin berarti orang penduduk kota Makkah datang ke Madinah. Kalau disebut ansar, penduduk kota Madinah. Orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam, yaitu dari kalangan kaum muhajirin dan kaum ansar. Walladzina tabauhum bi ihsanin, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Lihat, wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah menyediakan kepada mereka. Siapa mereka? Siapa mereka, Bu? Pak? Yaitu orang-orang yang mau mencontoh para sahabat. Apa disediakan oleh Allah? Jannatin tajri tahtahal anhar, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga itu selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Subhanallah. Itulah kemenangan yang besar. Berarti Bapak dan Ibu, dengan megahnya rumah kita di dunia ko, banyaknya harta kita melimpah ruah di dunia ko, atau mungkin tingginya jabatan kita di dunia, itu belum satu jaminan seseorang mendapatkan kemenangan di sisi Allah. Belum orang menang, belum orang sukses tuh, belum orang berhasil tuh. Tapi orang yang berhasil, orang yang menang, orang yang beruntung, siapa? Orang yang mau mencontoh generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana cara mencontoh mereka, para generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in? Dan apa sebabnya mencontoh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in diperintahkan sampai di dalam Al-Quran? Kita lihat Bapak dan Ibu petunjuk-petunjuknya yang terdapat di dalam beberapa ucapan para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warada fi kitabi Hilyatul Auliya. Ada satu kitab, nama kitabnya yaitu Hilyatul Auliya. Di dalam kitab itu ada perkataan dari seorang sahabat Nabi kita yang bernama Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai daripada keduanya. Qala, dulu pernah ia berkata, yaitu Abdullah ibn Umar, man kana mustannan falyastanna biman qadamata. Siapa yang ingin mencari tuntunan, maka hendaklah ia mencari tuntunan kepada orang-orang yang sudah wafat.
Kalau awak ingin mencari tuntunan, cari tuntunan kepada orang-orang yang sudah wafat. Siapa mereka yang dimaksud? Mereka yang dimaksud di sini, biman qadamata, orang-orang yang sudah wafat. Kata Abdullah bin Umar adalah ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dimaksud itu, orang-orang yang sudah wafat itu adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berikan contoh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu kesungguhan para sahabat mencontoh apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia dapatkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau pernah ia mendapatkan apa yang dia dengar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawalin kana kasiyamid dahar. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan kemudian dia berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahar, orang tersebut kata Nabi Muhammad SAW seolah-olah berpuasa selama 1 tahun. Di dalam kitab Musnad Imam Ahmad ada disebutkan lagi, man shoma ramadhana, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kana kaqimatihi bi syahrin, ya, bi asyrati syahrin. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, nilainya di sisi Allah seperti orang yang berpuasa selama 10 bulan. Wa man shoma sittan min syawalin, siapa yang berpuasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kaqimatihi bi syahrain, nilainya di sisi Allah seperti orang yang berpuasa 2 bulan. Berarti 1 2 ditambah 2 balik. Berarti Bapak dan Ibu, saat dalam 1 tahun itu ada berapa bulan? Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash syuhuri indallah itna asyara syahran. Sesungguhnya bilangan bulan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Ketika para sahabat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah mendapatkan hadis seperti itu dari Nabi kita Muhammad SAW, mereka nggak mau ketinggalan. Mereka tidak mau mengundur-mundur waktu. Mereka berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Ketika sudah sempurna mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dapat bulan Syawalnya, terhitung pelaksanaan mengerjakan puasa Syawal itu dari tanggal 2, ya, sampai akhirnya silahkan. Kira-kira Bapak Ibu, sudah sempurna 6 hari di bulan Syawal kita puasa sunnah. Kalau iyo, berarti dapat berita gembira dari Allah yang kita bacakan di awal tadi, yang terdapat di dalam surah Yunus ayat 58 tadi. Apa dia? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, maka hendaklah kalian bergembira. Alhamdulillah,
puasa Ramadan penuh awak dengan izin Allah mengerjakannya. Kemudian di bulan Syawal masih tetap diberikan oleh Allah kesempatan berpuasa awak bagi pada hari di bulan Syawal itu tidak diisi selalunya makan lalu. Tapi dapatlah berita gembira. Pabidzalika falyafrahu. Dengan itu hendaklah mereka bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un. Orang yang istiqamah beribadah kepada Allah itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan di dunia. Alhamdulillah. Jadi jangan Bapak dan Ibu yang menggunakan Allah kita kendor di dalam beramal. Apalagi nanti habis bulan Syawal. Ini sudah tanggal berapa Syawal ini? 20? 27 atau 28? Bagi yang hari apa? Bu, bagi yang hari Jumat hari rayanya. Berarti kalau dia hari Sabtu hari rayanya, berarti di tanggal habis bulan Syawal ini tinggal beberapa hari lagi, 3 hari lagi. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, masuk lagi kita dengan izin Allah nanti, yaitu yang disebut Ashhurul Hurum. Apa itu Ashhurul Hurum? Bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ya, bulan yang dimuliakan Allah. Mana bulan yang dimuliakan Allah itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, berturut-turut ini. Jadi orang yang melakukan amal-amal soleh itu pun tidak sama nilainya di luar dari yang 4 bulan tersebut. Orang yang berbuat dosa di bulan yang 4 itu lebih besar daripada di luar bulan yang 4 tersebut. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Hati-hati ini Bapak dan Ibu. Hati-hati. Tetap semangat untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Inilah karunia yang diberikan oleh Allah. Inilah dijadikan sebagai perbekalan, kesempatan untuk mencari perbekalan menuju ke kampung yang kekal abadi itu. Karena di kampung yang kekal abadi tersebut Bapak dan Ibu, tidak ada kelelahan lagi di dalamnya. Tidak ada lagi keletihan, tidak ada lagi ibadah di dalamnya. Semua memang bersanang-sanang. Berarti dunia aku bukan tapi bersanang-sanang, tapi apa? Hampir balelah-lelah. Orang yang balelah-lelah, orang yang bersanang-sanang di dunia kok tidak masuk berita gembira dari Allah, tidak dapat berita gembira dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ulang Bapak dan Ibu. Apa kata Abdullah bin Umar tadi? Man kana mustannan falyastanna biman qad mata. Siapa yang ingin mencari tuntunan, hendaklah cari tuntunan kepada orang-orang yang sudah wafat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang dimaksud orang-orang yang sudah wafat itu adalah mereka para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kanu khairu hadhil ummah. Para sahabat itu Bapak dan Ibu kalau dibandingkan dengan generasi-generasi sesudah mereka sampai akhir zaman, generasi sahabatlah yang paling utama di sisi Allah. Dan menjadi umat Nabi Muhammad yang paling baik adalah para sahabat. Makanya jangan apa? Sombong bana Pak. Mereka diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadi mereka para sahabat itu ketika mendapatkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ditambah puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, mereka tidak mau ketinggalan, mereka raih itu. Kemudian wa abarru aquluba,
Selain daripada sahabat itu adalah generasi yang paling terbaik di sisi Allah, apalagi sebabnya? Karena abarruha quluba, hati yang paling baik di antara manusia setelah Nabi Muhammad SAW, kata Abdullah ibn Umar, adalah hatinya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wa a'maquha ilma, ilmu yang paling dalam dari manusia setelah Nabi Muhammad adalah ilmunya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Makanya disuruh kita mencontoh para sahabat. Mereka tidak mau pada ibu mendahului Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat takut. Pernah dulu aku sampaikan di situ bapak dan ibu tentang hadits Nabi kita Muhammad SAW yang terdapat di dalam kitab Fathul Bari syarah dari Sahih Al-Bukhari yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Pernah satu ketika Nabi kita Muhammad SAW membuat khatam. Khatam itu bahasa Arabnya adalah cincin. Nabi kita pernah membuat cincin, lalu dipasangnya di darinya. Lalu keluarlah Nabi kita Muhammad SAW dari rumah. Yang awalnya para sahabat tidak pernah mencari ada cincin di jari Nabi. Tiba-tiba keluar Nabi dari rumahnya, mereka mencari, ada cincin di tangan Nabi, di jari Nabi. Ramai-ramai saat itu juga tanpa lama-lama menunggu waktu kepada ibu, mereka sibuk para sahabat membuat cincin masing-masing. Mereka pakai di cincin di jari mereka. Di mana letaknya mereka lihat dari di jari Nabi, seperti itu persis. Dilihat oleh Nabi. Banyak sahabat yang sibuk membuat cincin. Akhirnya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, di depan para sahabat, dia ambil Nabi kita Muhammad SAW cincin itu dari jarinya. Kemudian dibuang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang dilakukan oleh sahabat? Sahabat pun pada saat itu bapak dan ibu, mereka mencari di jari Nabi tidak ada cincin. Akhirnya mereka pun membuang cincin tersebut, menarik cincin dari jari mereka, kemudian mereka buang. Itu saking hati-hatinya mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Cincin Pak. Tapi jangan neko pada ibu, karena Allah pulang dari situ, apa-apa ibu-ibu membuang cincin. Ada sempat sampai ke ada sampai beritanya tentang masalah baru sekedar cincin baru. Cincinnya kan ada macam-macam. Ada cincin dari besi, ada cincin dari perak, ada cincin dari ame, kan itu. Ada cincin dari malah dari plastik. Cincinnya mako. Kita lihat, dengarkan dulu. Terdapat di dalam kitab Fathul Bari yang kita sebutkan tadi dari sahabat Nabi kita Muhammad SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'idan Nabi SAW ila mimbar. Waktu itu bapak dan ibu Nabi kita Muhammad SAW pernah berkhutbah di atas mimbar. Lalu Nabi kita Muhammad SAW sudah menyediakan dari rumahnya sebelum baik kamu saji, lah dibawa disediakan nyukian bapak dan ibu cincin yang terbuat dari ame, ya, cincin yang terbuat dari emas. Kemudian kain sutra. Kemudian berangkatlah Nabi dari rumah menuju ke Musaji. Naiklah Nabi kita Muhammad SAW ke atas mimbar. Di saat kepada ibu Nabi kita Muhammad SAW mengucapkan pujian dan mengucapkan salawat, menyampaikan wasiat kepada para sahabat. Lalu apa kata Rasulullah? Inna hadza, ini diangkat oleh Nabi kita yang buat tadi, yaitu cincin yang terbuat dari emas, kemudian kain sutra. Inna hadza ini haramun min dzukuri ala ummati. Inna hadza ini haramun min dzukuri ala ummati. Diulang-ulang oleh
oleh Nabi kita Muhammad SAW. Artinya, sesungguhnya cincin emas dan kain sutra ini haram dipakai oleh laki-laki dari kalangan umatku. Tidak boleh, haram. Tak boleh tak? Kalau padusi boleh. Boleh, silakan. Perhiasan untuk mereka. Jadi yang buah kau bapak dan ibu yang mulakan Allah itu dilarang di dalam Islam, disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dipakai oleh laki-laki dari kalangan umat Nabi Muhammad. Mau tak kita mengikuti itu pada petunjuk yang diajarkan oleh Nabi itu? Kamu pernah mencari seorang papa? Nak puluh bapak dan ibu yang mulakan Allah mencari galam amin. Lah tu Abu perkirakan kalau yang itu seperti rantai berapa kilo tu ada sah? Tidak ada kayak 1 kilo nak? Hah? Ada 1 kilo. Sampai pas lo Ambo cari bapak dan ibu pas di waktu sholat. Ambo di samping apa kok? Luar biasa bapakku, rajin sholat. Rajin sholat pak. Memakai amin. Habis sholat, Ambo cakap, Pak, ikut amin kok pak. Ikut ciknya. Kalau tidak aman. Iyo. Pak, ikut tak boleh dipakai laki-laki kok pak. Dari mau tak dapat berita tu. Tak boleh laki-laki memakai amin. Umurlah 80 lebih. Tidak tahu hukum memakai amin. Kan kama umur itu akan ditanya Allah Tuhan. Kamu sampaikan di dalam hadis Sahih Fathul Bari, Sahih Al-Bukhari, Sahih Pak. Dalil yang paling kuat di dalam Islam setelah Al-Quran itu Sahih Al-Bukhari. Itu disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dulu pada saat berkhutbah. Nabi Muhammad mengangkat amin waktu itu josutra, kain sutra, ya. Apa kata Rasulullah? Inna hadaini haramun min dzukuri ala ummati. Yang sesungguhnya amin ini dan sutra ini haram dipakai oleh laki-laki dari kalangan umatku. Baru terdiam apa itu? Terdiam beliau. Akhirnya bapak dan ibu yang menggunakan Allah tidak perlu disebutkan di mata tampiknya untuk menjaga. Tapi kau pelajaran untuk awak. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, beliau dapat hidayah dari Allah. Beliau tidak pakai lagi. Beliau tidak memakai ini. Aduh lain. Ini cerita langsung dari Ustaz Zulkifli yang sering muncul di TV. Ketika kami dulu ada acara di Padang Panjang, aliansi Abu Syiah, ya, ada membuat seminar di Padang Panjang. Jadi beliau bercerita bapak dan ibu, ada dulu seorang gubernur di Padang, ya, seorang gubernur di Padang. Beliau waktu itu sedang berkhutbah di Padang, yaitu Ustaz Zulkifli. Kemudian dilihatnya gubernurku memakai cincin amin. Kemudian saat itu dibacanya di atas mimbar bapak dan ibu yang dimuliakan Allah tentang memakai amin bagi laki-laki. Saat itu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala hidayah datang kepada gubernur bapak dan ibu. Beliau mengatakan, Ustaz, oh masihkah diterima oleh Allah dosa apa maksudnya? Diampuni Allah tidak dosa aku tidak tahu tentang hukum memakai cincin kau kecilnya. Tetap tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah Pak. Ustaz, untuk menebus dosa-dosa pokok
ampu impakkan iko untuk jalan Allah, disedekahkannya kepada ibu amil itu untuk fakir miskin. Tuh luar biasa tuh. Tetap tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah walaupun terlanjur. Yang bahayanya bapak dan ibu yang bilakan Allah, lah tahunya, lah dia nasihat ini masih tetap membangkang. Itu bahaya. Jadi dua baru pembahasan kita bahwa di antara orang-orang yang meraih kemenangan dunia dan akhirat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang terdapat di dalam hadis-hadis yang sahih, yang pertama adalah orang yang mentaati perintah Allah sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, orang yang mencontoh generasi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, karena mereka diabadikan Allah dalam Al-Quran. Insyaallah bulan depan akan kita lanjutkan. Kalau ada mau tanya silakan. Di sutra termasuk ya Ustaz, dilarang laki-laki sutra. Kain sutra. Babu? Kain sutra dilarang laki-laki. Iya, tidak boleh laki-laki pun memakai kain sutra. Tidak boleh. Kalau sekiranya bapak dan ibu ada namanya alas kasur, itu pun tidak boleh. Tapi kalau untuk manusia boleh. Untuk manusia diperbolehkan. Tidak boleh memakai kain sutra. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum. Sekali lagi, karena kita masih di bulan Syawal, aku sampaikan kepada bapak dan ibu dengan ucapan seperti yang disampaikan oleh para ulama terdahulu, kullu amin wa antum bi khair, taqabbalallahu minna wa minkum, ghafarallahu lana wa lakum. Semoga setiap tahun yang kita lalui ini tetap harapan kita kepada Allah istiqomah dalam ketaatan, dan semoga Allah menerima semua amal-amal soleh kita yang kita lakukan selama hidup di dunia, dan semoga Allah ampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah sama-sama nanti masuk ke dalam jannatul firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.